Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang akuntansi internasional dengan materi pengembangan akuntansi berdasarkan kerangka konseptual. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Triana Susanti dan rekan saya Diah Aprilianti. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama yakni adalah tujuan dari pembelajaran materi pengembangan akuntansi berdasarkan kerangka konseptual. Yakni yang pertama adalah untuk mengetahui pengertian akuntansi internasional. Yang kedua yaitu untuk mengetahui manfaat akuntansi internasional. Dan yang ketiga untuk memberikan informasi mengenai kerangka konseptual terhadap laporan keuangan akuntansi dengan pengembangan berdasarkan teknologi. Dan yang terakhir yaitu untuk menambah pengetahuan seputar akuntansi internasional berdasarkan kerangka konseptual. Baik, langsung saja kita ke topik pertama yaitu pengertian akuntansi internasional. Akuntansi internasional adalah akuntansi yang memuat transaksi antar negara dengan membandingkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di tiap-tiap negara, sehingga memungkinkan terjadinya transaksi antar negara. Akuntansi internasional merupakan standar tunggal pelaporan akuntansi yang memberikan tekanan pada penilaian revaluation profesional dengan disclosures yang jelas dan transparan mengenai substansi ekonomis transaksi, penjelasan hingga mencapai kesimpulan tertentu. Manfaat akuntansi internasional sendiri yaitu kehadiran sistem akuntansi internasional akhirnya membuka sekat-sekat antar negara dalam melakukan transaksi. Dengan begitu, kebutuhan masyarakat secara global juga bisa lebih terjamin. Kehadiran akuntansi internasional juga bermanfaat untuk memangkas proses evolusi bisnis yang ada di zaman sekarang, mengetahui perbedaan kondisi yang ada di setiap negara, dan mengetahui hal-hal penting dalam sistem perdagangan internasional, sehingga bisa menghasilkan keputusan bisnis yang lebih baik. Perusahaan kerap melakukan ekspansi bisnis melampaui batas teritorial negara asal. Kerangka konseptual akuntansi. Menurut FASB, kerangka konseptual merupakan suatu konstitusi, suatu sistem yang koheren dari hubungan antara tujuan dan fundamental yang dapat mendorong standar yang konsisten dan yang menjelaskan sifat, fungsi, serta keterbatasan akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Tujuan akan mengidentifikasikan sasaran dan maksud akuntansi. Sedangkan fundamental adalah konsep yang mendasari akuntansi, konsep yang memberikan petunjuk dalam memilih kejadian untuk dicatat, mengukur kejadian tersebut, meringkas dan mengkomunikasikan pada pihak-pihak yang berkepentingan. Kerangka konseptual dapat dipandang sebagai teori akuntansi yang terstruktur, karena struktur kerangka konseptual sama dengan struktur teori akuntansi yang didasarkan pada proses penalaran logis yang dapat digambarkan dalam bentuk hierarki yang memiliki beberapa tingkatan. Kerangka kerja konseptual dimaksudkan untuk konstitusi dalam proses penyusunan standar. Masalah-masalah dalam kerangka konseptual. Masalah-masalah konseptual yang berhubungan dengan penetapan standar antara lain adalah 1. Pandangan mengenai laba atau penghasilan mana yang harus digunakan. 2. Masalah pendefinisian. 3. Konsep pemeliharaan modal atau pengembangan biaya mana yang harus digunakan. 4. Metode pengukuran mana yang harus digunakan. Perkembangan dari sebuah kerangka konsep. Ada 4 tingkatan dalam ruang lingkup kerangka konseptual yaitu 1. Tingkat pertama. Pada tingkat pertama, tujuan menunjukkan sasaran dan maksud dari akuntansi. 2. Tingkat kedua. Tingkat kedua terdiri dari hal-hal yang fundamental meliputi karakteristik kualitatif dan informasi akuntansi dan
Definisi elemen-elemen dalam laporan keuangan. 3. Tingkat 3. Pada tingkat ketiga, terdapat pedoman operasional yang digunakan oleh akuntan dalam menentukan dan menerapkan standar akuntansi yang meliputi kriteria pengakuan, laporan keuangan versus pelaporan keuangan dan pengukuran. 4. Tingkat keempat. Tingkat keempat terdiri dari mekanisme penyajian yang digunakan oleh akuntansi untuk menyampaikan informasi akuntansi yang meliputi pelaporan penghasilan, pelaporan arus dana dan likuiditas, dan pelaporan posisi keuangan. Kesimpulan, akuntansi internasional adalah akuntansi yang memuat transaksi antar negara dan membandingkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di tiap-tiap negara, sehingga memungkinkan terjadinya transaksi antar negara. Kehadiran sistem akuntansi internasional membuka sekat-sekat antar negara dalam melakukan transaksi. Dengan begitu, kebutuhan masyarakat secara global juga bisa lebih terjamin. Kehadiran akuntansi internasional bermanfaat untuk memangkas proses evolusi bisnis yang ada di zaman sekarang, mengetahui perbedaan kondisi yang ada di setiap negara, dan mengetahui hal-hal penting dalam sistem perdagangan internasional sehingga bisa menghasilkan keputusan bisnis yang lebih baik. Baik, itulah penjelasan dari materi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.